Selamat datang di Podkreps, podcastnya Anak Biokim, yang bisa kamu dengerin kapanpun di Spotify. Akan ada banyak hal yang kita omongin di sini. Jadi gimana? Udah siap? Halo pendengar setia Podkreps, Kembali lagi bersama ku Dinda dan aku Mayang. di segmen Conversation. Bener banget, akhirnya kita balik lagi nih Din buat temenin kalian, ya nggak sih Din? Bener banget, Mai. Nah, buat kalian nih yang mungkin lagi gabut atau nggak tahu lagi ngapain, apalagi liburan gini ya, dengerin obrolan seru dan menarik bareng kita di sini. Bener banget, ngilangin gabut, sekalian dapet ilmu di mana lagi kalau nggak di Podkreps Conversation. Betul banget. Oh iya, by the way, cuaca di Cibinong gimana, Mai? Di Dramaga mendung mulu nih, hujan. Sama sih Din, di sini juga sering hujan terus gitu ya, namanya Bogor Kota Hujan kan Din, jadi nggak heran lagi sih pasti hujan terus di sini. Betul banget. Nah, buat kalian nih yang mau beraktivitas di luar ruangan, terutama yang berdomisili di Bogor nih kan, lagi sering hujan, ya, ini juga kota hujan ya. Jangan lupa, payung dan jas hujannya selalu dibawa di tas. Setuju banget, sekarang kan lagi juga musim-musimnya sakit nih guys, jadi jangan lupa buat jaga kesehatan kalian semua. Ya, ntar kan kalau kamu sakit, terus nanti siapa yang nyakitin aku? Ini Dinda nih hari-hari galau mulu, agak curiga nih. Kabar aman kan, Din? Aman kok, Mai, aman. Tenang. Cuma kayak lagi ngerasa capek aja, karena kan Biokim 57 lagi tiktok ya, terus agak kaget aja, biasanya kan kuliah online di kamar, ini jam 7 udah harus berangkat, sore kadang malam, jadi ya itu deh. Kalau kamu sendiri gimana, Mai? Sama si Din, aku juga kan lagi PL nih, berangkatnya juga dari pagi, pulangnya juga kadang malam banget. Ya kayak kerja lembur bagai kuda aja gitu. Nah, aku juga baru inget nih, angkatan 56 juga lagi sibuk-sibuknya KKN kan, Din? Wah iya bener-bener, angkatan 56 juga lagi sibuk-sibuknya KKN. Kayaknya semuanya lagi ngerasain capek nggak sih? Tapi nggak, kalau capek jangan lupa istirahat. Jadi banget, semoga aku doain yang KKN, itu juga yang bisa jalan semua sampai lancar gitu. Amin. Amin. Oke, aku juga mau ngingetin nih sama teman-teman semua buat selalu jaga kesehatan kalian dan atur pola makan, karena siapa lagi nih yang bakal ngingetin makan kalau nggak diri kita sendiri, apalagi yang nggak punya ayang nih. Aduh, merasa terpanggil nih nggak punya ayah. Tapi bener banget sih, karena kan kalau kata anak biokim ya, dari mana lagi kita dapat energi kalau bukan dari makanan, ya nggak sih, Mai? Bener, tentunya makanan yang sehat juga bergizi ya guys. Nah, ngomong-ngomong tentang makanan sehat dan bergizi nih, pas banget sama podcast kita pada hari ini nih, Mai. Wah, udah kepo banget nih. Emang apa sih Jin yang bakal kita bawain kali ini? Kalau kemarin kan kita udah ngomongin tentang seksual harassment nih. Nah, kali ini kita mau bahas apa lagi nih? Nah, jadi tema yang kita bakal bawain kali ini tuh menurutku salah satu tema yang penting banget nih, Mai, yaitu tentang stunting. Wah, keren banget nih tema yang bakal kita bawain kali ini. Nah, based on data nih, Din, menurut studi kasus gizi Indonesia atau SSGI 2021, angka kasus stunting di Indonesia tuh mencapai 24,4%, yang artinya tuh 1 dari 4 anak di Indonesia tuh mengalami stunting, Din. Wah, tinggi juga ya, Mai. Padahal angka itu sebenarnya udah turun loh dari 2018 yang tadinya tuh mencapai 30,8% dan akhirnya turun di tahun 2021 yang mencapai 24,4%. Udah turun aja tapi masih terbilang tinggi ya. Iya, bener banget, Din. Tapi tunggu dulu nih, Din, sebelum kita bahas panjang lebar tentang stunting ini. BTW dari tadi kita ngomongin stunting, emang teman-teman di sini pada tahu ya stunting itu apa?
Wah, iya juga ya, Mai. Dia sendiri masih belum paham nih tentang. Nah, tema stunting ini masih jarang yang diomongin, jarang ada yang ngomongin daripada bingung dan berlama-lama lagi dan kesulitan. Langsung aja nggak sih kita tanyain langsung ke narasumber kita hari ini, yaitu ada Ayu dari Himagizi. Wah, kece banget nih. Kita hari ini kedatangan tamu dari Himagizi yang pastinya bakal nemenin kita buat bincang-bincang asik nih terkait dengan masalah stunting ini. Oke, bener banget. Nah, mungkin kita sapa dulu kali ya, Mai, Ayunya. Halo Ayu, gimana nih kabarnya hari ini? Halo Dinda, halo Maya, alhamdulillah baik-baik aja meskipun libur tetap semangat ya. Bener banget nih Ayu. Oke, ngomongin tentang stunting nih Ayu, menurut Ayu sendiri stunting itu apa sih dan apakah termasuk sebuah penyakit atau bagaimana? Karena kayaknya masyarakat terkait stunting ini masih awam gitu ya, belum begitu mengerti mengenai masalah ini. Mungkin Ayu bisa jelasin sedikit gitu terkait stunting. Silakan Ayu. Oke, jadi sebenarnya stunting itu sebenarnya bukan penyakit ya. Kan kalau misalkan penyakit itu lebih dikenal kalau misalnya karena organisme yang masih patogen gitu ya. Tapi kalau misalnya stunting itu penyebabnya bukan itu. Stunting itu adalah kondisi atau masalah yang terjadi pada anak ketika anak itu kekurangan gizi kronis. Nah, kekurangan gizi kronis itu biasanya terjadi pada masa 1000 hari kelahiran. Nah, setelah penjelasan pengertian dari stunting dari Ayu tadi, semoga teman-teman udah paham ya, ternyata stunting itu bukan penyakit, tapi lebih ke masalah gizi yang kronis gitu ya. Nah, tapi nih yuk, kebanyakan masyarakat tuh masih belum sadar gitu, bahwa anak pendek itu merupakan suatu masalah gitu, dan bahkan masalah besar. Nah, kalau di dalam masyarakat kan anak pendek itu terlihat kayak anak yang biasa aja gitu ya, bisa beda dengan anak yang kurus yang mungkin dia mengalami gizi buruk gitu ya, dan kelihatannya harus segera ditanggulangi. Gimana sih yuk membedakan antara anak yang pendek wajar karena faktor genetik, karena jujur aku juga termasuk yang pendek dengan anak yang mengalami stunting. Oke, benar. Jadi sebenarnya stunting itu kan ciri utamanya memang pendek ya, karena tadi dia itu karena kekurangan gizi kronik, dia jadi gagal bertumbuh dan gagal atau pertumbuhan itu terlambat sehingga dia itu menjadi lebih pendek dibandingkan anak lain seusianya. Tetapi stunting itu nggak hanya tentang kurang tubuh si anaknya atau nggak hanya tentang pendek atau enggaknya si anak. Karena gagal pertumbuhan atau gagal si anak itu berkembang itu nggak hanya terjadi pada tulang anak, bisa terjadi pada organ-organ lainnya. Sehingga kita bisa lihat nih kalau misalkan emang dia stunting berarti ada gangguan di fungsi organnya. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya organnya lain itu dia ini terganggu atau enggak gitu. Terus ada banyak juga ciri-ciri lainnya yang membedakan antara stunting dan pendek aja. Jadi kalau misalkan itu pendek belum tentu stunting, tapi kebanyakan sebagian besar stunting itu akhirnya bertubuh pendek seperti itu. Oke, ternyata ada beberapa cara teman-teman yang dapat dipahami gitu untuk membedakan antara anak yang terkena stunting dan anak yang memang kecil karena faktor gen, karena nggak semua anak yang pendek itu bisa kita golongin ke stunting gitu. Oke, nah beralih ke cakupan stunting sendiri nih Ayu. Stunting ini bisa terjadi pada anak umur berapa aja sih Ayu, atau semua kalangan umur tuh ada kemungkinan gitu untuk terkena stunting? Biasanya anak itu terkena stunting pada umur 2 tahun ke bawah. Tetapi kalau misalkan anaknya ini nggak diperbaiki gitu gizinya atau nggak diobati gitu ya, tapi keadaan dia stunting ini tuh bisa terjadi sampai dia dewasa. Berarti kalau misalkan dikatakan stunting bisa dewasa nggak bisa, tapi dia itu berarti dimulai stunting dan misalnya itu dari dia berumur masih kecil gitu, masih umur 2 tahun. Kalau misalkan siapa aja yang bisa terkena berarti bisa dikatakan semuanya bisa terkena. Jadi cakupannya luas. Oke, ternyata emang cakupan seseorang mengalami stunting itu luas banget ya. Semua orang bisa mengalami stunting, dan yang paling beresiko terkena stunting itu anak balita di bawah 2 tahun. Nah tadi ada lagi nih pertanyaan dari aku. Kira-kira ciri-ciri anak yang mengalami stunting itu seperti apa sih yuk, selain dia tuh terlihat pendek dari anak-anak yang seumurannya?
Iya memang ciri utama dari stunting itu emang tubuh anaknya itu, pendek ya karena tadi kita sempat bahas juga karena pertumbuhannya menjadi terhambat, salah satunya pertumbuhan tulangnya jadi dia lebih pendek. Terus ada juga ciri fisik mungkin yang dapat terlihat itu kalau misalkan, anaknya itu tuh menjadi kelihatan lebih muda gitu dibandingkan anak lain seusianya. Meskipun lebih mudanya di sini tuh bukan di awet muda gitu ya, tapi menjadi, si anaknya itu menjadi terlihat lebih kecil gitu, badannya lebih kecil dibandingkan usianya, lebih pendek gitu. Jadi dia lebih muda, nggak sesuai dengan dia. Terus ada juga ciri-ciri yang mungkin bukan fisik ya, seperti, kemampuan berpikir atau kemampuan mengerti dia jadi lebih rendah dibandingkan anak seusianya, terus habis itu dia juga rentan terkena infeksi atau rentan terkena penyakit tertentu dan mungkin setelah agak-agak dewasa gitu ya, setelah sekitar, 8 tahunan atau 10 tahunan, dia menjadi lebih pendiam dan juga menutup diri dari lingkungan sekitarnya. Itu dia ciri-ciri dari, anak yang stunting. Oke, ternyata banyak banget ya teman-teman, ciri-ciri yang dapat kita amati dan pahami gitu untuk menentukan gejala stunting ini. Seperti yang tadi udah di-mention sama Ayu bahwa stunting ini nggak hanya, pendek aja, tapi juga bisa ciri-cirinya rentan terkena penyakit, terus juga disebutkan bahwa anak yang stunting ini juga, apa ya, kemampuan berpikirnya, terus juga kemampuan mengingatnya lebih rendah gitu dari rata-rata anak normal. Dan dari sini semoga teman-teman di rumah juga, apa ya, lebih paham masalah ini dan aware gitu, terhadap masalah ini. Oke, tadi kan kita udah bahas panjang lebar ya terkait dengan pengertian stunting, terus juga udah bahas tentang ciri-ciri stunting. Nah, untuk penyebabnya sendiri nih, penyebab dari stunting sendiri ini apa sih, Ayu? Oke, jadi dari pengertiannya aja kita juga sebenarnya udah tahu ya penyebab utama dari stunting itu adalah karena kekurangan gizi kronis. Nah, kronis di sini artinya itu kejadian si kekurangan gizi itu tuh terjadi dalam jangka waktu yang lama gitu. Jadi nggak instan gitu gizinya. Nah, itu adalah, penyebab utama dari stunting. Tetapi ada banyak faktor yang dapat menyebabkan si anak menjadi kekurangan gizi. Ada beberapa faktor tidak langsungnya gitu ya, yang itu mungkin, status ekonomi atau kondisi ekonomi keluarganya. Eee, kalau misalkan, si ekonomi keluarganya itu sulit atau ekonomi keluarganya itu tidak baik, maka keluarga tersebut akan kesulitan untuk mencukupi kebutuhan si anak, sehingga anaknya menjadi kekurangan gizi. Terus ada juga faktor-faktor lain seperti, pola asuh atau pola makan dari ibu gitu ya yang seperti misalnya kalau misalkan, beberapa perilaku yang mungkin dapat menyebabkan stunting ya, kalau misalkan anaknya itu tuh terlalu suka ngemil sehingga, anaknya tuh kenyang duluan gitu dari cemilan-cemilan tadi dibandingkan, ketika anak itu makan makanan berat atau makanan yang memang, sesuai jam makan dia gitu ya. Kalau misalkan, anaknya tersebut terlalu suka ngemil, terus sedangkan makanannya, seharusnya dia makan di jam waktu makan itu menjadi tidak dimakan, maka, gizi yang dia butuhkan itu menjadi kurang lengkap gitu, karena, gizinya itu hanya berasal dari cemilan-cemilan biasa saja. Seperti yang kita tahu juga mungkin, cemilan itu kan nggak mengandung, gizi yang beragam gitu ya, mungkin kebanyakan cemilan juga biasanya tuh, dari tinggi kalori aja gitu, tinggi energi aja, dan rendah zat gizi lainnya. Jadi, pola-pola tersebut juga dapat menyebabkan, anak menjadi stunting. Terus ada juga faktor lingkungan dan sanitasi yang mungkin kurang baik. Faktor lingkungan dan sanitasi yang kurang baik memungkinkan anak itu menjadi lebih rentan penyakit, terus lebih, sering sakit, jadi sistem imun itu menjadi, menurun. Nah, kalau misalkan anak itu sakit atau sistem imunnya itu menurun, anak itu jadi cenderung, tidak nafsu makan. Kalau misalkan anak itu tidak nafsu makan, berarti asupan gizi dari makanan itu juga, berkurang kan. Kalau misalnya anak ini terlalu sering sakit gitu, sakit-sakitan terus gara-gara lingkungan yang nggak bersih, berarti kan, kondisi dia nggak nafsu makan kan jadi, banyak gitu ya, jadi, jangkanya jadi panjang gitu. Nah, itu kalau misalnya terjadi terus-menerus dapat menyebabkan stunting juga. Terus, misalkan sistem imunnya menurun pun, itu juga dapat menyebabkan fungsi-fungsi organ, nya tubuh kita tuh jadi menurun juga. Misalkan contohnya, dia itu sistem imunnya menurun sehingga fungsi dari organ usus kita tuh, menurun. Nah, kalau usus itu kan berfungsi salah satunya untuk menyerap zat gizi ya. Kalau misalkan meskipun anaknya itu,
makannya banyak gitu, zat gizinya terpenuhi, semuanya terpenuhi, tapi, si ususnya itu tidak dapat menyerap zat gizi dengan baik nih. Jadi percuma dia makan banyak, tetep aja kebuang dan ujung-ujungnya si anaknya tetap kekurangan gizi dong. Nah, hal ini juga dapat menyebabkan, itu menjadi stunting. Lagi-lagi kalau misalkan, kejadian ini tuh terjadi ulang gitu ya dalam jangka waktu yang lama. Terus ada juga faktor, dari ibunya. Contohnya itu status, kesehatan dan juga status gizi ibu. Ketika yang ibu hamil berarti kan, anak itu tetap butuh itu kan berada di dalam kandungan ibu. Dalam kandungan itu kan berarti pada masa 1000 hari pertama kelahiran ya, di mana 1000 hari kelahiran itu dalam periode emas, yang anak itu terus bertumbuh dan berkembang. Nah, anak anak itu memerlukan bahan bakar untuk terus bertumbuh dan berkembang kan. Satu-satunya cara anak mendapatkan bahan bakar berupa, zat gizi itu adalah melalui ibunya. Kalau misalkan ibunya tidak dalam kondisi yang prima atau dalam kondisi sakit seperti kondisi kronis atau anemia, kekurangan zat besi, bagaimana cara dia mencukupi kebutuhannya kalau misalnya kebutuhan dia aja tidak terpenuhi gitu. Jadi, sebenarnya kalau faktor dari, stunting itu banyak, tapi baik lagi utama dari stunting adalah kekurangan gizi. Wah, ternyata emang faktor penyebab dari stunting tuh banyak banget ya tadi, dari secara tidak langsungnya yang tadi faktor ekonomi keluarga, terus faktor yang lain, tapi faktor yang paling, berpengaruh itu tentang kekurangan gizi kroniknya gitu. Dan aku juga setuju sih tadi yang 1000 hari, kelahiran itu termasuk periode emas karena, menurut jurnal yang aku baca periode, 0 sampai 24 bulan atau 2 tahun anak balita itu merupakan periode emas yang menentukan kualitas kehidupan sehingga disebut dengan periode emas tadi. Nah, kenapa disebut periode emas? Karena periode ini merupakan periode yang sensitif. Karena akibat yang ditimbulkan terhadap bayi pada masa ini akan bersifat permanen dan tidak dapat dikoreksi. Nah, untuk itu kenapa diperlukan pemenuhan gizi yang kuat. Nah, aku mau nanya nih Yud, tentang gizi tadi, dari segi gizi dan pangan gitu ya. Nah, yang kayak gimana sih yang harus dikonsumsi, agar anak tuh mungkin bisa sembuh dari stunting atau bahkan bisa mencegah diri dari stunting? Oke mungkin, lebih ke makanan yang mencegah ya, mencegah stunting. Terus kalau ditanya makanan tertentu nih, makanan spesifik apa gitu yang dapat mencegah stunting gitu, misalnya mengharapkan jawabannya susu gitu, itu tuh nggak ada gitu makanan seperti itu. Karena, anak-anak itu membutuhkan makanan dengan gizi yang beragam. Seperti, itu pasti membutuhkan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, itu semua tuh dibutuhkan gitu sama anak. Jadi, nggak ada tuh makanan yang spesifik memenuhi itu semua. Jadi kalau misalnya ditanya anjuran, mungkin anjurannya adalah memberikan makanan dengan gizi, dengan gizi yang beragam. Ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya, ada vitaminnya, dan ada mineral, ada seratnya gitu. Dan itu, tidak bisa kita dapatkan dari satu makanan aja. Jadi kita juga harus berikan anak makanan yang beragam, misalkan, ada nasinya, ada ikannya gitu, ada sayurnya gitu. Jadi tidak bisa bergantung ke salah satu jenis makanan saja. Oke, wah ternyata benar ya bahwa makanan tuh memegang peranan penting gitu dalam pemenuhan gizi agar anak tuh terhindar dari stunting dan, kayak yang Ayu sebutkan ya bahwa nggak ada makanan khusus gitu yang dapat, mencegah stunting bahwa, anak-anak tuh harus mengkonsumsi makanan yang seimbang gitu ya, 4 sehat 5 sempurna, ada proteinnya, ada lemaknya, karbohidratnya harus lengkap semua gitu. Nah makanya nggak heran lagi sih kenapa ibu kita selalu cerewet ngasih masalah makanan gitu, karena emang, makanan nih berdampak serius gitu bagi kita. Nah, menurut Ayu nih dampak stunting bagi si penderita apa aja sih dan seberapa bahayakah gitu dalam siklus kehidupan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang? Oke sebelumnya aku mau koreksi dulu tadi, mungkin bukan sistem sempurna, karena sistem sempurna itu, udah nggak dipakai lagi nih sama pemerintah Indonesia untuk, program di Indonesia, tapi ya kita pakainya gizi seimbang. Terus kalau untuk, tadi, dampak dari stunting jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendeknya yang paling terlihat adalah tinggi badan anak. Tinggi badan anak jadi tidak sesuai dengan, usianya atau tidak sama dengan usia
yang lainnya. Terus ada juga kemampuan fungsi-fungsi organ itu menjadi menurun gitu ya, sehingga anak bisa jadi sakit, terus habis itu anak itu menjadi rentan terkena penyakit gitu. Terus habis itu ada juga mungkin jangka panjangnya itu dampaknya adalah telatnya pubertas, telat menstruasi, terus habis itu juga ada tadi kalau misalkan kita bahas si fungsi organ, kalau misalkan emang si stuntingnya ini tuh tidak diperbaiki gitu ya gizinya, berarti kan dia fungsi organnya terus menurun gitu, terus rusak gitu. Jadi membuat anak itu menjadi beresiko terkena penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, terus obesitas seperti itu. Nah, kalau misalnya ini terkena penyakit tidak menular berarti kinerjanya dia menjadi menurun gitu kan. Berarti itu bisa menyebabkan dampak lagi gitu ke siklus dia setelah ke siklus dia selanjutnya gitu dan akan terus berulang. Dan juga anak yang terkena stunting setelah dewasa nantinya juga dapat menyebabkan membuat anaknya nanti dilahirkan itu tuh menjadi beresiko juga menjadi stunting gitu. Jadi akan terus mengulang gitu dari siklus-siklus selanjutnya. Seperti itu. Oke, nah tadi udah disebutin ya bahwa dampak dari stunting itu ternyata bukan banyak lagi tapi banyak banget ya dari jangka panjangnya dan jangka pendeknya. Dan tadi juga dapat insight baru bahwa 4 sehat 5 sempurna itu udah nggak dipakai lagi ya guys. Yang dipakai adalah gizi seimbang. Dan tadi dampak jangka pendeknya dia pendek, terus ada jadi rentan terkena penyakit, telat pubertas dan lain-lain dan dampaknya fatal banget ya. Nah, aku mau nanya dari segi IQ nih. Yuk. Nah, stunting itu bisa mempengaruhi IQ nggak sih kira-kira? Nah, jika iya, apakah IQ itu bisa didongkrak kembali? Oke, balik lagi tadi kalau stunting ini akan mempengaruhi perkembangan organ tubuh kita, salah satunya otak ya. Berarti kan IQ itu berhubungan dengan otak. Kalau misalnya otak terlambat gitu, terlambat, maka dapat menyebabkan IQ itu menjadi lebih rendah dibandingkan anak lain seusianya gitu. Nah, jadi beberapa penelitian juga membuktikan bahwa anak yang stunting ini memiliki IQ yang lebih rendah dibandingkan anak lain yang seharusnya. Terus kalau untuk mendongkrak IQ lagi itu sebenarnya cukup sulit ya, karena stunting itu kan bersifat irreversibel. Apalagi kalau misalnya dia tuh terdeteksinya lambat gitu ya. Kalau misalnya memang IQ-nya itu rendah dari awal, itu akan sulit untuk menaikkan lagi, kecuali memang ada program-program tertentu yang menaikkan IQ. Tapi setahu saya itu tuh nggak ada program yang dapat meningkatkan atau mendongkrak IQ itu sendiri sih. Oke, ternyata benar ya bahwa sebenarnya stunting ini juga berdampak kepada IQ anak. Nah, sebenarnya apakah stunting ini bisa disembuhkan gitu Ayu? Atau ada terapi atau pengobatan khusus yang dapat menyembuhkan stunting ini secara permanen? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk menyembuhkan secara permanen, mungkin bukan menyembuhkan kali ya, mungkin ada berusaha untuk anak ini tidak menjadi lebih parah gitu. Terus kalau misalnya anaknya ini biasanya deteksi kalau misalnya kena stunting itu di bawah umur 2 tahun, dia masih bisa nih menyusul anak yang lain gitu. Tetapi balik lagi itu kan proses yang dengan waktu yang lama dan juga mungkin tidak akan persis sama dengan pertumbuhan dari anak-anak. Sedangkan kalau untuk anak-anak yang terkena atau terdeteksinya itu setelah 2 tahun dan tidak ada perbaikan dan tidak ada pengobatan, kemungkinan untuk menyusul atau sama dengan orang itu sulit. Terus kalau untuk pengobatannya, jadi biasanya anak stunting itu dirujuk nih sama pecandu yang deteksi gitu ada yang stunting itu dirujuk ke puskesmas, rumah sakit, atau ke PPG atau namanya yaitu pusat pengembangan gizi atau bisa juga disebut sebagai therapeutic feeding center atau TFC. Nah, di situ itu dilakukan pengobatan yang bertujuan untuk memperbaiki si status gizi anaknya gitu. Kalau misalnya gizi berarti harus ditambah ya gitu kan. Nah, tujuan dari si pusat pemulihan gizi ini tuh bukan semata-mata menaikkan tinggi badan anaknya gitu ya, melainkan tadi memperbaiki
memperbaiki gizi anaknya. Terus di PPG ini juga sebenarnya lengkap, ada dokter spesialis anak, ada perawat, ada gizi, ada tukang masak, terus ada juga ibu yang mendampingi si anak stuntingnya. Nah, mereka itu sama-sama bekerja sama lah ini untuk memperbaiki status gizi si anaknya. Terus biasanya itu kegiatan yang ada di situ tuh memberikan seperti semacam racikan makanan yang untuk perlahan-lahan mengembalikan status gizi anaknya. Dan itu pun nggak boleh dilakukan langsung mentang-mentang anaknya kekurangan gizi gitu, langsung dikasih zat gizi yang banyak gitu, langsung dikasih protein yang banyak, terus dikasih zat besi yang banyak gitu, itu nggak boleh kayak gitu, harus dilakukan perlahan-lahan. Sedikit demi sedikit sampai akhirnya dia mulai membaik dan akhirnya dikasih zat gizi yang memang sesuai dengan kebutuhan dia. Seperti itu sih obatannya. Wah, ternyata serem juga ya. Stunting tuh irreversible gitu, sulit disembuhkan ketika terdeteksinya sudah lewat dari 2 tahun. Itulah kenapa kita nanti untuk kalau sudah menjadi ibu harus sering ke posyandu biar mendeteksi anaknya apakah stunting atau enggak sebelum lebih dari 2 tahun. Dan caranya ada di PPG ya, Pusat Pemulihan Gizi. Nah, tadi udah cara pengobatan yang mungkin sulit gitu ya diobati gitu. Nah, berarti kita harus mencegah dong. Gimana sih yuk cara kita mencegah stunting? Jadi kan penyebab stunting kita udah bahas ya berkali-kali kalau misalnya itu gizi kronik. Jadi kunci dari pencegahannya juga jangan sampai nih anaknya kekurangan gizi kronik gitu. Dan itu tuh bisa dilakukan dari berbagai siklus kehidupan kita gitu. Dimulai dari kita misalnya masih mungkin udah nggak remaja ya, tapi masa masih belum menikah gitu ya, berarti kita nih yang itu bisa dengan cara pencegahannya adalah dengan memperbaiki nih dulu tubuh kita dan yang prima dulu nih gitu. Kita harus rutin konsumsi tambah darah, terus untuk mencegah risiko anemia gitu ya. Terus habis itu memperbaiki gizi kita dengan makan yang gizi seimbang gitu, rajin olahraga gitu. Setelah akhirnya kita siap gitu ya menjadi ibu gitu, jadi ibu, terus kita hamil, terus habis itu saat hamil pun kita juga perlu pencegahan banyak lah pencegahan yang bisa kita lakukan. Tadi salah satunya dalam rutin mengkonsumsi tablet darah, terus rutin mengkonsumsi tambahan asam folat, vitamin dan lain-lain. Terus kalau untuk pencegah itu kan tadi pencegahan itu sebelum hamil ya, sebelum bayi lahir gitu. Terus bayinya lahir pun kita juga dapat melakukan pencegahan dengan cara mencukupi kebutuhan si anak, mulai dari itu program pertama banget yang anak itu lahir adalah program IMD atau inisiasi menyusui dini. Jadi anak yang baru lahir itu langsung nih dikasih ke ibunya biar diberi ASI gitu ya. Jadi anaknya itu lebih mengenal kalau misalnya dia harus mengonsumsi ASI gitu. Nah, IMD ini bertujuan untuk membuat program lanjutan dari yang udah kita lakukan tadi nih, program pencegahan tadi itu berjalan lebih lancar, yaitu ASI eksklusif. Jadi IMD bertujuan untuk membuat ASI eksklusif itu berjalan dengan lancar dan berhasil gitu lah istilahnya. Nah, kalau untuk program ASI eksklusif itu mungkin itu juga udah banyak dikenal ya, selama 2 tahun dan setelah 6 bulan itu biasanya didampingi sampai ASI. Nah, itu adalah sebagai pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting. Seperti itu. Oke, ternyata ada beberapa cara yang dapat dilakukan gitu untuk mencegah jadinya stunting. Tadi ada tahapan yang disebutkan Ayu. Yang pertama, sebelum kita jadi ibu harus kita siapin diri dulu gitu, harus memperbaiki gizi kita. Terus selanjutnya pas proses kita jadi ibu gitu, pas kita mengandung, kita juga harus sering mengonsumsi tablet penambah darah, asam folat supaya kebutuhan gizi anak kita juga tercukupi. Setelah lahir juga harus diimbangi dengan tadi ada IMB Ayu. Gitu. Nah, terus juga di-mention tadi sama Ayu bahwa ada salah satu cara pencegahan tuh tentang pengonsumsian vitamin, terus juga ada suplemen tablet. Nah, aku mau tanya nih, seberapa efektifkah pengonsumsian tersebut gitu terhadap untuk memperbaiki stunting ini?
Iya, jadi sebenarnya, mengonsumsi vitamin itu memang harus ya, kita semua itu kan vitamin. Tapi kalau misalkan dan juga ada program pemerintah yang, untuk dilakukan untuk pencegahan stunting, yaitu memberikan tablet vitamin A setiap bulan Februari dan Agustus di posyandu untuk anak balita. Tetapi kalau misalkan, ditanya nih, harusnya kita mengonsumsi suplemen gitu, itu kan lebih ke apa sih, gabungan dari vitamin dan mineral yang memang diproduksi gitu ya, kayak apa, diproduksi pabrik gitu. Nah, itu tuh sebenarnya nggak harus, kalau misalnya kebutuhan vitamin kita dan, zat gizi mineral dan zat gizi mikro lain dari makanan saja itu udah tercukupi gitu. Jadi sebenarnya, kita, utamain dulu apa, makan dengan makanan yang beragam sehingga vitamin dan zat gizi, mikro tercukupi, baru kemudian kalau misalkan, belum tercukupi dari makanan, baru kita tambah dari, suplemen, seperti itu. Oke, jadi emang pada dasarnya kita semua walaupun nggak sakit gitu ya, perlu vitamin gitu dan utamanya kita harus makan yang banyak vitamin agar vitamin dalam diri kita tuh tercukupi dulu. Jadi nggak perlu ada tambahan dari suplemen gitu. Nah, tadi tuh sempat disinggung juga yuk angka prevalensi stunting di Indonesia tuh kan masih tinggi ya. Nah, menurut Ayu tuh siapa aja sih yang memiliki peran dalam mengurangi angka stunting di Indonesia? Karena kan kita tahu ya tadi walaupun angkanya udah turun dari 2018, tapi angkanya tuh masih terbilang tinggi gitu. Kira-kira siapa aja yang punya peran agar angka prevalensi stunting di Indonesia tuh terus-menerus turun nanti di kemudian tahun? Oh, oke. Jadi sekarang ini pemerintah itu, membuat program pencegahan stunting itu ini, apa, mengikut sertakan, beberapa komponen dalam Pentahelix ya. Pentahelix itu ada pemerintah, terus ada, masyarakat akademisi, terus habis itu ada, badan usaha, terus habis itu ada masyarakat, dan juga ada media. Aku setuju nih sama pemerintah kalau misalnya, pencegahan stunting ini harus melibatkan lima komponen ini. Seperti, misalnya pemerintah itu bisa nih memberi me me apa, membuat sebuah peraturan yang memang dilakukan untuk pencegahan stunting. Seperti kalau kemarin tuh aku sempat baca kalau misalnya pemerintah akhirnya mengubah, salah satu peraturan dari memberikan tablet tambah darah menjadi mengonsumsi tablet tambah darah meskipun itu tuh lebih, lebih, lebih tepat sasaran gitu kalau misalnya ibu hamil diharuskan untuk mengonsumsi tablet tambah darah. Terus kalau untuk akademisi seperti, mahasiswa gitu ya, itu penting dengan dalam pencegahan stunting banyak kegiatan, yang dapat dilakukan, dari mahasiswa untuk menurunkan angka stunting melalui kegiatan-kegiatan mahasiswa lah. Terus kalau misalnya badan usaha, mungkin bisa membuat produk yang memang, eee, termasuk termasuk produk fortifikasi di mana, si peneliti ini tuh diberi tambahan vitamin atau diberi tambahan zat gizi lainnya gitu sehingga, eee, lebih kaya akan gizi. Terus kalau untuk masyarakat, eee, masyarakat kan berarti bisa keluarga ya, bisa masyarakat, terutama keluarga itu lebih ke peduli gitu dengan anaknya gitu, terus kayak, apa namanya, sada menyadari gitu kalau misalnya memang ada kejadian penting dan ikut arahan dari pemerintah, dari komponen-komponen yang lainnya, terus juga media, media itu sebisa mungkin untuk terus menginformasikan tentang pentingnya pencegahan stunting gitu, bahayanya stunting dan lain-lainnya. Jadi kalau menurut aku, kalimat komponen tersebut memiliki peran penting dalam pencegahan stunting. Oke, aku setuju banget sih sama pendapat yang dikasih Ayu. Terus juga kalau menurutku sendiri peran ibu sebagai gatekeeper dalam menjaga konsumsi dan status gizi rumah tangga dan kesadaran dan pengetahuan ibu terhadap gizi baik yang diberikan kepada anak juga memegang peran penting gitu dalam menjaga kualitas makanan yang diberikan. Dan penelitian juga menunjukkan ya bahwa rumah tangga dengan perilaku sadar gizi yang kurang baik berpeluang meningkatkan risiko kejadian stunting pada anak balita 1,22 kali dibandingkan dengan rumah tangga dengan perilaku kesadaran gizi yang baik gitu.
Nah, tadi kan, Ayu juga mention ya bahwa dibutuhkan kontribusi banyak pihak gitu untuk, mengurangi angka stunting di Indonesia. Salah satunya tadi Ayu mention bahwa pemerintah juga memegang peranan itu gitu. Menurut Ayu sendiri nih, apakah pemerintah sendiri itu sudah membuat atau, melaksanakan penanganan gitu untuk mencegah stunting, ataupun stunting itu sendiri pada masing-masing daerah? Gimana Ayu? Oke, untuk program pencegahan stunting oleh pemerintah banyak ya, salah satunya itu ada pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil atau untuk balita, terus ada tadi pemberian tablet vitamin A untuk, balita gitu. Tapi kalau untuk masing-masing daerah setahu aku juga udah dilaksanakan gitu ya oleh beberapa daerah, salah satunya kemarin itu aku sempat mengikuti webinar dari pemerintah Kota Bogor gitu ya, mereka tuh, eee eee, menyampaikan kalau mereka tuh punya satu program namanya Tales Bogor atau tanggap Lalanyitken di Kota Bogor. Apa ya kalau misalnya, gitu dari bahasa Sundanya gitu. Nah itu tuh program yang emang dibuat sama pemerintah Kota Bogor kalau untuk, pencegahan stunting. Nah, mereka itu buat program ini tuh punya banyak sasaran, mulai dari, remaja, terus mulai dari usia sekolah, terus mulai dari ibu menyusui, ibu hamil, terus habis itu ada balita juga gitu. Jadi kalau menurut aku program-program, pemerintah baik secara nasional maupun daerah itu pasti udah banyak dilakukan gitu. Terus kalau kemarin juga sempat disampaikan bahwa sebenarnya setelah dilaksanakan program si Transbogor ini, angka stunting di Bogor tuh udah jauh lebih turun gitu. Kan kalau target dari target stunting di tahun 2024 itu kan sekitar 14% ya. Nah, sedangkan prevalensi stunting di Bogor itu sudah 10%, berarti kan sudah di bawah target ya, dan itu, berarti program yang dilaksanakan oleh, pemerintah Kota Bogor itu sudah, sasaran, seperti itu. Wah, ternyata, pemerintah juga sebenarnya udah menyiapkan, apa ya, program untuk mengurangi stunting gitu ya, dan salah satunya di Bogor dan itu berhasil. Keren keren. Nah, aku pernah baca sih berita tentang Badan Kependudukan Keluarga Bencana Nasional atau BKKBN baru-baru ini, menargetkan calon pengantin dan ibu hamil dalam mencegah stunting. Apa sih alasan BKKBN menargetkan calon pengantin dan ibu hamil? Oke, jadi gini, kan kalau misalnya sakit itu bisa, diakibatkan karena anaknya ini kekurangan gizi kronik pada 1000 hari pertama kelahiran, berarti dimulai dari, saat mengandung. Nah, kalau misalnya sasarannya itu, anak sekolah nih, misalnya anak sekolah tuh diberi makanan tambahan untuk pencegahan stunting, itu sebenarnya udah nggak tepat sasaran gitu, karena berarti kondisinya, anak tersebut sudah terkena stunting gitu ya, berarti kan bukan bentuk pencegahan. Sedangkan kalau misalnya bentuknya ini adalah edukasi ke calon pengantin atau ke ibu hamil mengenai stunting, bagaimana pencegahannya, berarti sudah tepat sasaran nih, kalau misalnya BKKBN itu tuh menargetkan calon pengantin dan ibu hamil ini tuh untuk mencegah terjadinya stunting, sehingga, eee, lebih efektif juga gitu pencegahan stunting-nya. Terus, sama tadi kalau misalnya, balik lagi ya mungkin nggak cuma edukasi, bisa juga kayak, eee, cek kesehatan, terus habis itu penambahan konsumsi tablet tambah darah dan lain-lain. Oke, tadi kan, Ayu bilang ya bahwa masalah stunting ini, disebabkan karena kekurangan gizi secara kronik gitu. Nah, apabila masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi kan pasti, apa ya, punya peluang besar gitu untuk anaknya, buat ngalamin, stunting ini. Nah, apakah stunting ini tuh hanya, apa ya, terjadi pada keluarga yang kurang mampu secara ekonomi saja atau, bisa juga gitu, pada keluarga yang udah mampu ekonomi tapi masih ada kemungkinan gitu untuk anaknya untuk menderita stunting ini, gimana? Oke, tadi kita juga ngebahas ya, ini tuh sempet di-mention di faktor penyebab gitu. Kalau misalnya benar, kalau misalnya kondisi ekonomi yang sulit itu dapat menyebabkan anak kekurangan gizi. Tapi, anak dengan kondisi ekonomi yang tidak sulit pun dapat, terjadi, stunting. Kenapa? Misalkan tadi seperti pola asuhnya kurang tepat gitu ya, misalkan si ibunya tuh mengizinkan anaknya, ya udah ngemil aja gitu, misalnya anaknya lagi, GTM gitu ya, gerakan, apa sih, yang itu nggak mau makan itu, terus anaknya dibiarin gitu aja gitu, ya udah terserah ngemil gitu kan. Sedangkan, asupan gizi anak kan jadi tidak tercukupi, terus habis itu mungkin juga, ibunya itu,
eee, nggak percaya gitu ya kalau misalnya anak stunting itu pendek mah, udah pendek aja gitu, apa namanya, karena genetik gitu kan, dan nggak diperiksain gitu, kayak kokoh gitu kalau misalnya anak itu nggak stunting. Ya itu tuh malah bisa menyebabkan anaknya menjadi stunting dan tidak terdeteksi gitu ya, karena gengsi mungkin ya, dan berbagai faktor lainnya. Jadi nggak hanya, keluarga dengan kondisi ekonomi yang sulit aja gitu yang bisa terkena stunting, dengan kondisi ekonomi yang tidak sulit pun terkena stunting. Oke, tadi sempat disinggung nih, suka ngemil tuh juga termasuk dari faktor bisa jadi faktor penyebab stunting. Nah, kira-kira ada batasan tertentu nggak sih yuk untuk anak suka ngemil tuh? Sebenarnya kalau untuk batasan, agak sulit ya karena, itu berbeda-beda tergantung anaknya, kan karena kebutuhan gizi anak itu, dibedakan berdasarkan jenis kelaminnya bisa beda, berdasarkan berat badannya bisa beda, berdasarkan umurnya bisa beda gitu. Yang paling penting adalah anaknya ini tercukupi dulu nih, kebutuhannya dari makanan yang, sesuai dengan jam makan dia gitu, dari yang makanan beratnya gitu ya istilahnya yang kayak benar gizi gizi seimbangnya gitu dan beragam. Baru setelah memang udah tercukupi dan masih ada sisa kebutuhan sedikit gitu ya, itu baru boleh dikasih, jajanan cemilan gitu. Jangan sampai anaknya ini dibiarin aja makan jajanan aja gitu, udah jajanan dulu gitu sebelum makan berat. Nanti takutnya anaknya keburu kenyang gitu kan gara-gara si jajanan ini malah, makanan yang berat ini nggak bisa masuk. Terus juga, harus dibatasi kalau misalkan anak ini terlalu banyak makan jajanan terus, takutnya karena jajanan ini tuh terlalu mengandung itu tingginya lebih banyak kalori gitu yang nggak ada zat gizi lainnya, takutnya anaknya malah jadi obesitas gitu kan. Nggak jadi stunting tapi malah jadi obesitas dan itu juga adalah, eee, keadaan yang berbahaya juga gitu bagi anak gitu. Mungkin bisa diakalin dengan cara memberikan jajanan gitu atau cemilan yang lebih sehat, bukan lebih sehat ya, mungkin lebih mempunyai gizi yang beragam gitu ya, seperti, snack buah gitu atau snack yogurt gitu yang mungkin lebih mempunyai zat gizi yang beragam dibandingkan makanan dengan misalnya kayak snack jajan ciki-ciki. Oke, jadi memang peran orang tua kayak, gede banget gitu ya buat, menangani masalah stunting ini. Karena kan di rumah juga ketemu sama orang tua, jadi orang tua harus bisa kayak membatasi gitu porsi makannya, terus juga mengawasi anak-anaknya supaya nggak ngemil berlebihan, juga makannya juga teratur gitu. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua gitu ya, jika misalnya mengetahui gitu adanya ciri-ciri stunting pada anak mereka? Wah, oke, sebenarnya kalau untuk apa yang harus dilakukan orang tua, yang pertama dia tuh harus sebenarnya rutin, ke posyandu atau ke dokter spesialis anak untuk mengukur pertumbuhan si anak ini, tumbuh dengan normal atau ada apa-apa, atau pertumbuhan itu terlambat. Sehingga kalau misalkan ada ciri-ciri atau misalkan ada anak yang stunting bisa langsung dirujuk ke puskesmas atau ke sakit atau ke tadi, ke pusat pemberian gizi yang memang, tujuan untuk memperbaiki gizi anaknya. Jadi yang penting adalah konsultasi dan sering-sering memantau gitu, apa, pertumbuhan anaknya. Oke. Nah, aku mau nanya lagi nih yuk, kira-kira, hubungan stunting terhadap masalah mental dan emosional pada remaja tuh apa sih hubungannya? Mungkin kalau untuk hubungan, eee, nggak mungkin nggak terlalu ada hubungannya ya, karena kan kalau misalnya kita balik lagi ke emosi atau mental anak remaja, terutama lagi gitu ya remaja, itu kan banyak faktor yang bisa menyebabkan, eee, emosi dan mental si remaja ini. Jadi kalau untuk hubungan langsung antara stunting dan, emosi atau mental remaja sih mungkin tidak ada ya, tapi mungkin karena anaknya mungkin faktor nggak langsungnya atau hubungan nggak langsungnya, karena tadi ciri-ciri stunting itu kan, pendiam gitu ya, menutup diri gitu loh karena dia stunting, terus abis itu mungkin saat remaja dia juga semakin menutup diri atau semakin, pendiam gitu sehingga emosi dan, mental dari si, anak ini tuh menjadi terpengaruh. Tapi kalau untuk hubungan, langsung gitu ya, stunting si mental atau, emosi dari remaja sih
setahu kayaknya belum ada penelitiannya ya. Oke, nah aku mau tanya lagi nih yuk, kapan sih anak itu untuk dianjurkan untuk mengkonsumsi susu sapi? Kan tadi juga disebutkan bahwa, makanan itu berperan penting gitu kan untuk memenuhi kebutuhan gizi, salah satunya susu sapi kan juga, terdapat protein-protein gitu yang dapat, mencegah anak untuk terkena stunting. Nah, bagaimana kalau misalnya jika anak tersebut tuh, alergi susu sapi gitu yuk? Oke, jadi kalau untuk susu sapi sebenarnya boleh diberikan kepada anak itu ketika anak berumur 1 tahun ke atas. Karena pada umur 1 tahun ke atas itu organ-organ pencernaan si anak ini sudah mulai lebih dapat mencerna dengan baik gitu protein-protein tadi yang, seperti di-mention juga sama yang ada di dalam susu yaitu kasein sama whey. Nah itu juga salah satu yang dapat menyebabkan alergi pada anak nih, kasein sama whey gitu, itu adalah salah satu pemicunya lah alergi dari si anak. Jadi tadi balik lagi kalau misalnya kapan dibolehkan tadi ya 1 tahun ke atas, tapi sebaiknya, anak susu sapi itu tidak dijadikan prioritas utama. Prioritas utama tetap kepada ASI. Jadi sebisa mungkin si susu sapi ini tuh diberikan pada jam-jam tertentu seperti jam selingan atau jam makan atau saat malam hari gitu ya, dengan frekuensi dan jumlah juga yang, sedikit dan bertahap gitu ya. Karena kalau misalkan jadi terlalu banyak mengonsumsi susu sapi, takutnya anaknya itu udah kenyang duluan gitu, menjadi makanan beratnya tidak tercukupi, terus ASI-nya juga jadi berkurang gitu. Sedangkan kalau misalkan 2 tahun ke bawah itu diprioritaskan untuk mengonsumsi ASI. Terus tadi untuk alergi, salah satu yang bisa menyebabkan alergi susu pada anak juga adalah ketika kalau misalkan si susu sapi itu dikenalkan ketika dia sebelum berumur 1 tahun gitu. Jadi sebelum 1 tahun si anak ini mungkin organ pencernaan dia tuh, masih belum sempurna lah untuk mencerna si protein ini, terus sudah dikenali nih. Jadi akhirnya sistem tubuh kita tuh mengenali protein si kasein sama whey ini tuh menjadi kayak suatu agen yang buruk gitu, jadi kayak harus dilawan gitu. Itu yang bisa menyebabkan alergi ketika anak itu mengonsumsi lagi si susunya. Nah, terus gimana sih caranya kalau misalnya si anak itu alergi susu sapi? Nah, kita bisa mengganti susu sapi ini dengan, alternatif lain, seperti misalnya susu, formula gitu yang memang tidak memiliki alergen, itu kayak susu komplit itu, atau kalau misalnya yang homemade itu bisa kita buatkan susu almond, terus susu kedelai, susu mete itu, ada banyak alternatif yang digunakan untuk, mengganti susu, seperti itu. Oke, ada nggak sih yuk kasus anak tuh yang alergi ASI gitu? Dan mau nggak mau kan berarti kalau dia alergi ASI pasti diganti dengan susu lain kan kayak sos. Sedangkan kan anak itu kalau nggak salah 6 bulan itu harus benar-benar dari ASI ya makanannya. Nah, kira-kira kalau misalnya ASI itu diganti dengan susu formula tuh bisa nyebabin stunting nggak sih yuk? Oke. Jadi, ada kasus yang kayak misalnya anaknya itu alergi besi gitu, dan itu kalau misalnya kayak gitu memang harus dikonsultasikan ke dokter spesialis anaknya. Apakah dia, susu formula mana nih yang cocok sama dia gitu. Karena kan sebenarnya susu formula itu dibentuk, semirip mungkin dengan ASI, meskipun memang tidak bisa digantikan gitu ya. Tapi kan ada kondisi-kondisi tertentu yang memang tidak ada pilihan lain nih untuk si anaknya, untuk mengonsumsi selain susu formula, karena dia alergi susu ASI atau misalkan ada kondisi kayak, ASI ibunya, nggak keluar gitu atau karena ibunya lagi sakit yang bisa menular gitu kan, si anak jadi nggak bisa minum susu ASI gitu. Jadi sebenarnya kalau, misalkan memang si kebutuhan anaknya itu tercukupi melalui susu formula, eee, resiko terkena stunting sih sebenarnya kecil ya, karena yang penting bukan berasal dari mana si, zat gizinya, tapi si makanan atau susu itu mencukupi kebutuhan dia. Jadi sebenarnya nggak masalah sih kalau memang khusus tertentu ya, dan sudah konsultasi ke dokter spesialis. Oke, ternyata udah banyak banget nih bahasan kita hari ini dan nggak kerasa banget ternyata kita udah di penghujung acara dan
aku lagi udah ngerasa kayak, wah ternyata aku udah paham nih tentang stunting gitu, dari gejalanya, terus ciri-cirinya, cara nyembuhinnya, terus cara mencegahnya gimana. Gitu nggak sih, Mai, kamu juga? Benar, setuju banget sih. Dari sini kita kayak dapat banyak insight baru gitu yang sebelumnya kita nggak tahu. Terus juga awam kan masyarakat tentang stunting ini. Jadi kita tahu ciri-ciri orang kena stunting itu gimana. Terus juga cara nanganinnya gimana. Jadi kita kayak lebih aware gitu terkait dengan masalah ini. Dan nggak kerasa juga ya ternyata kita udah di penghujung acara aja nih, Din. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin dari Ayu sendiri ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ke teman-teman semua gitu terkait dengan stunting ini agar mereka lebih aware terkait masalah ini. Silakan Ayu. Oke, kalau dari aku, pencegahan stunting itu bisa dilakukan sama siapapun, salah satunya dari kita, dimulai dengan menjaga tubuh kita dan menjaga status gizi dan memperbaiki gizi kita. Oke, oke, kami dari Krebs mengucapkan terima kasih banyak kepada Ayu dan Himagizi yang sudah berkenan menjadi narasumber Conversation di episode ketiga. Nah, semoga dengan adanya episode kali ini lebih banyak orang yang lebih aware terhadap something. Dan benar, apapun yang terjadi itu harus dimulai dari kita. Cara mencegahnya harus mulai dari diri sendiri. Terima kasih, Ayu. Terima kasih banyak, Dinda dan Maya. Oke, nah stunting merupakan prediktor buruknya kualitas sumber daya manusia yang selanjutnya akan berpengaruh pada pengembangan potensi bangsa. Jadi mari bersama-sama kita cegah stunting sedini mungkin. Baiklah, kami akhiri. Aku Maya. Dan aku Dinda. Izin pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di Podcast. Segmen Conversation episode selanjutnya. Dadah. Dadah.